Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Lula Alfiatin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan, akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu melakukan praobservasi kucing supervisi akademik, dan saya di sini akan ditemani rekan sejawat saya, yaitu Ibu Siti Hotija, sarjana pendidikan, mengajar di kelas A TK Kartini, yang akan menjadi observasi atau pengamat saya pada hari ini. Namun sebelumnya, langsung saja saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Alfi. Dan bagaimana Bu Alfi kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu Siti. Baik Bu Siti, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya nanti agar ketika Bu Siti sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, nantinya Bu Siti bisa menjadi lebih siap. Nah, setelah itu kita bahas hari ini. Begitu ya Bu Siti ya? Ada beberapa pertanyaan dari saya yang sudah saya siapkan, diantaranya gini Bu Siti ya. Pertama, terkait pembelajaran nanti, di dalam pembelajaran, tujuan apa sih yang akan dicapai Bu Siti pada saat pembelajaran tersebut? Gini Bu Alfi, karena topik yang saya ambil pada hari ini adalah topik Aku Cinta Indonesia, maka saya ingin peserta didik saya, anak-anak saya itu satu, anak mampu memahami rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, anak bisa mengenali 5 dari sila dari Pancasila itu sendiri Bu Alfi, dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melatih keterampilan kasar dan halus motorik anak melalui nanti di sentra alam dan cair. Terus menggunakan bahasa berkomunikasi yang baik yang kita gunakan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah melatih anak untuk bisa terampil dan dalam pengembangan dari Pancasila sampai sila 1 sampai sila kelima dengan di praktek dalam alam sentra alam dan cair nanti Bu Alfi. Begitu ya Bu Siti. Lalu untuk pengembangan siswanya sendiri, kira-kira pengembangan apa sih yang ingin Bu Siti kembangkan pada siswa nantinya di dalam kelas itu Bu Siti? Pengembangan yang pertama adalah pembelajaran yang dikembangkan adalah satu, nilai agama dan budi pekerti, meliputi agama, moral, sosial, emosional anak. Yang kedua adalah jati diri, meliputi pengembangan fisik motorik halus anak. Terus literasi Bu Alfi, literasi dan sains, meliputi pengembangan bahasa anak, kognitif dan seni. Seperti itu. Nah, baik. Jadi pembelajaran yang Bu Siti lakukan secara langsung sudah mengembangkan 6 aspek ya Bu Siti di fase fondasi. Nah, lalu untuk model pembelajarannya yang akan disampaikan Bu Siti nanti itu seperti apa Bu Siti? Kalau model pembelajarannya nanti pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya adalah nantinya saya akan menggunakan metode pembelajaran learning Bu Alfi. Seperti itu. Jadi model pembelajaran yang berbasis masalah begitu ya Bu Siti ya? Iya. Tentunya nanti di kegiatan Bu Siti nanti pasti ada kendala pada saat proses kegiatan pembelajaran. Nah, lalu Ibu akan menggunakan strategi yang seperti apa Bu Siti? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah mengedepankan
pembelajaran berdiferensiasi, Bu Yalvi. Nah, di sini saya akan mungkin lebih ke arah diferensi proses dan konten nantinya. Nah, untuk diferensiasi ya Bu Siti ya, karena ada diferensiasi konten dan proses lah. Iya. Untuk pembelajaran diferensiasi prosesnya sendiri itu seperti apa Bu Siti? Pembelajaran berdiferensi prosesnya itu nanti saya akan memetakan peserta didik anak, peserta didik saya nanti berdasarkan audiovisualnya dan kinestetiknya, Walvi. Nah, jadi Bu Siti nanti akan memetakan sesuai dengan gaya belajar anak ya Bu Siti ya? Iya. Nah, untuk ini Bu Siti, apa ya untuk pembelajaran berdiferensiasi kontennya itu bagaimana ya kira-kira Bu Siti? Untuk kontennya ini nanti siswa akan mendapatkan bentuk bacaan berbeda-beda sesuai gaya belajar dan minat anak masing-masing, Walvi. Nah, selain itu juga nantinya Bu Siti kan pastinya ada penilaian-penilaian. Lah, seperti apa Bu Siti menggunakan penilaiannya yang seperti apa? Penilaian sendiri nanti saya menggunakan observasi berupa checklist, foto berseri, catatan anekdot dan hasil karya. Nah, untuk penilaiannya sudah jelas ya Bu Siti. Lalu untuk sasaran kelasnya nantinya Bu Siti akan memberikan pembelajaran ini di kelompok atau di kelas apa Bu Siti? Untuk sasaran kelasnya nanti saya akan melakukan pembelajaran di kelompok TKA, Walvi. Nah, sentra persiapan ya. Lalu rencananya Bu Siti ini kira-kira dilaksanakan hari apa ya Bu Siti? Untuk pelaksanaan besok dilaksanakan hari Sabtu, Walvi. Nah, baik, mungkin pertanyaannya saya tadi sudah cukup ya Bu Siti. Jadi saya hanya ingin tahu arah dari rencana pembelajarannya Bu Siti, karena dari pertanyaan-pertanyaan saya akan saya lakukan observasi atau pengamatan, di mana nantinya saya sendiri akan mencatat semua dari pengamatan saya dan pembelajarannya yang dilakukan Bu Siti supaya maksimal. Nanti dari tujuan pembelajaran, strategi, model pembelajaran yang akan Bu Siti gunakan, semoga berjalan dengan lancar, dan harapannya nanti kita bisa berjumpa lagi di hari Sabtu ya Bu Siti untuk melakukan observasi atau pengamatan pembelajaran di dalam kelas. Itu saja ya Bu Siti, cukup dari saya. Semangat Bu Siti. Terima kasih banyak Bu Siti. Sama-sama.
Sudah, pintar. Ini sama kalian. Maaf ya nak. Lengkap. Betul. Oke. Terus ada berapa? Hitung. 3. Satu liter ada berapa? 2 dihitung. 1, 2. Boleh 2. Oke, ini ada berapa? Tidur. Ini angka 2. Sekarang ini angka berapa juga sih? Ada 3. Bagaimana ada? Mana? 1, 2, 3. Ayo ditulis. 1, 2, 3. Ayo ditulis angka 3 lengkap. Nah, itu 3. Sekarang ini. Oke, terus ini ada berapa? Ini ada berapa ini? 3. Ditulis angka 3. Oke, good job. Sudah, sekarang tinggal diwarnai gambar bintangnya. Nah, terus ini berapa? Itu. Gambar warnai di sini sama Mbak Lana. Ini Mbak Evi pindah. Ini kakakku di sini. Coba Kak, ketemu tunjuk. Angkat 3-nya bilangnya begini. Kurang angkat sini. Iki angkat 3 ini loh. Gimana angkat 3 ini? Ini yang kali. Ini karean. Ada berapa itu? Alhamdulillah, bagaimana perasaan Bu Siti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini tadi? Ya, kita tadi mengajak anak-anak mengenalkan gambar Garuda, dan di situ tadi menghitung perisai yang ada di dada Garuda. Di situ tadi sama anak-anak mewarnai dan menghitung gambar bintang, dan di situ tadi ada Pak Rizky yang membuat video, jadi anak-anak itu agak semangat mengikuti di video seperti itu. Jadi tadi ada mengurutkan dan menghitung gambar bintang dan menulis lambang bilangannya. Dan di situ ada anak yang mampu dan belum mampu, dan di situ itu tadi anak-anak itu merasa gembira, itu merasa sangat gembira dengan adanya di syuting Pak Rizky. Dan di situ kadang itu tidak bisa itu menangis Bu. Dan alhamdulillah tadi anak-anak tidak menangis. Bu Siti tidak bisa membuat angka 4-nya, angka 3 mulai dari angka 1, 2, 3 dan 4, 5 tadi. Yang anak-anak kesulitan itu di angka 4 dan 5-nya. Jadi dengan bimbingan Bu Siti tadi dilanjutkan dengan happy. Setelah itu anak-anak menggunting gambar Garuda, dan setelah itu tadi menempel dan mengenalkan huruf G, A, R, U, D, A dengan gembira dengan adanya pembelajaran tadi Mbak Alfi. Setelah itu tadi anak-anak bermain balok. Nah, lalu bagaimana Bu Siti perasaannya Bu Siti ketika mengajar sehari-hari tanpa adanya saya sebagai observasi di dalam kelas? Pastinya beda. Itu perasaannya Bu Siti tadi bagaimana? Begini Bali, kalau sehari-hari ya sudah dilakukan seperti itu tadi. Terus dengan adanya pembelajaran observasi dengan
bagaimana caranya kita belajar dengan happy dan menyenangkan untuk anak-anak seperti itu. Ada perbedaan sedikit ya Bu ya, agak menjanggal gitu ya ketika di awal agak, sekolah. agak kekok lah seperti itu. Kekok gitu ya. Lalu berikutnya ceritakan kembali ketika terkait proses pembelajarannya Bu Siti tadi, apakah sudah maksimal dilakukan di dalam kelas? Apakah Bu Siti merasa masih kurang maksimal begitu Bu Siti? Kita kalau maksimal ya maksimal, kalau sudah maksimal ya insya Allah sudah maksimal. Anak-anak kalau mengenalkan gambar Garuda kan tidak langsung diajak mengenalkan gurunya. Kita mengajak anak-anak dengan gambar dan menyebutkan antara gambar sila pertama, sila kedua itu dengan lambang yang ada, gambar yang ada di era anak-anak. Ya, jadi di catatan saya juga pada saat pra observasi kemarin itu sudah sesuai dengan minat gaya belajar yang saya lihat tadi ya Bu ya. Bu Siti sudah memetakan bagaimana anak-anak gaya belajarnya audio, visual maupun kinestetik, ada yang seni dan lainnya. Itu tadi catatan saya sudah masuk semuanya. Nah di sini Bu, selanjutnya terkait hambatan. Nah pasti Bu ya, karena kita sebagai guru, apalagi guru fondasi PAUD, pasti ada hambatan meskipun itu sekecil atau sebesar apalah. Bisa diceritakan hambatan Bu Siti hari ini tadi mempelajari? Hambatannya itu ada anak yang sudah mampu dan anak yang belum mampu. Di situ anak yang sudah mampu, kalau sudah menghitung gambar kayak tadi, menghitung gambar bintang 1. Hambatannya tadi buat kendalanya Bu Siti itu kalau ada anak yang masih belum mampu, dikira di situ ada pendampingan yang ekstra. Bu Siti ini tidak bisa, dan ada sebagian anak yang sudah mampu menyelesaikan tugasnya seperti tadi menghitung dan menulis angka yang ada di gambar yang ada bintang tadi. Dan di situ tadi ada lagi yang kendalanya bagi anak-anak kan tidak sama, ada yang jahil gitu loh. Ada temannya yang sudah selesai tapi dia belum selesai, padahal sudah di tahap sudah bermain di balok. Nah di situ tadi anak-anak belum mewarnai gambar bintangnya. Terus di situ ada salah satu anak yang sudah selesai menggunting gambar Garuda dan menulis huruf Garudanya, mampu dia. Dan di situ ada anak yang kayak kecemburuan tak? Aku belum selesai mewarnai kok dia sudah selesai semuanya gitu. Jadi anak-anak itu ada yang punya perasaan seperti itu, dengan jahilnya itu coret-coret. Terus saya tanya, loh Mbak Lana kok ini kok coret-coret ini gimana maunya? Lu enggak saya, ternyata di situ ada sifat. Dan dengan motivasi Bu Siti tadi, alhamdulillah Mbak Lala enggak nangis, enggak apa-apa Mbak Lala nanti diperbaiki lagi. Dan itulah kendalanya bagi ada anak-anak yang mampu dan kurang mampu itu untuk semangat bagaimana caranya Bu Siti untuk bisa mewujudkan anak itu tadi bisa mengenal angka 1 sampai 5 dan menulis hitungannya dengan 1 sampai 5. Nah, sehingga pada saat proses di awal Bu Siti sudah menggunakan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan, prinsip penilaiannya juga sudah disediakan, maunya dinilai seperti apa itu sudah disediakan. Namun di sini Bu, untuk mengatasi hal tersebut karena sudah selesai lah, untuk rencananya ke depannya biar tidak seperti itu lagi, selain memetakan murid, dikelompokkan. Nah, itu apa lagi langkahnya Bu Siti, rencananya ke depannya? Kayaknya kita mengulang kembali berarti. Karena apa? Dirasa anak tadi belum mampu. Iya. Sekali lagi kalau ada pembelajaran mengenalkan angka sampai 5, kita butuh pendampingan untuk anak yang belum mampu itu tadi. Dan di situ anak-anak yang sudah mampu kita tinggal mengawasi dari jauh, kita mendekati anak yang belum mampu, kayak seperti itu Pak. Nah, cukup baik ya Bu Siti ya. Nah, untuk masalah ini itu rencana ke depannya. Nah, itu rencananya dimulai kapan? Minggu depan atau dimulai besok gitu?
langsung gitu loh, spontan atau dimulai besok? Kalau mengulang seperti itu Bu Alfi, tidak bisa kita spontan besoknya, karena kita sudah ada RPPH selanjutnya, tidak harus mengenal angka dan bilangan seperti yang kemarin lagi. Jadi rencananya apa? Jadi kalau ada kegiatan yang mengenalkan huruf angka, bilangan, kita dekati seperti itu. Tidak kok besoknya, karena kan beda, RPPH-nya beda, tidak mengenal bilangan 1 sampai 5 lagi, seperti itu. Jadi dengan kegiatan yang berbeda namun topik yang sama. Ya. Tapi tujuan pembelajarannya sama. Hanya saja bentuk kegiatannya yang berbeda. Gitu Bu Siti. Nah, gini Bu Siti, saya kira obrolan pasca observasi kita hari ini sudah selesai. Saya mohon maaf ya Bu Siti dan tetap semangat. Semoga Bu Siti. Iya, terima kasih Bu Alfi. Nanti kalau ada kekurangan Bu Siti bisa untuk pasca observasi, terima kasih untuk Bu Alfi dan Bu Siti, sangat luar biasa sekali. Untuk Bu Alfi, ini pakai teknik coaching ya. Sebagai coach, alhamdulillah Bu Alfi sangat luar biasa sekali, banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk Bu Siti, sehingga dari permasalahan Bu Siti sendiri, Bu Siti bisa mencari solusi, bisa memberikan solusi dari permasalahan yang Bu Siti hadapi. Luar biasa sekali. Bu Siti juga luar biasa dalam pembelajaran, sangat aktif, kolaboratif, juga kreatif banget. Terima kasih banyak Bu Siti. Tetap berkolaborasi, saling menguatkan, saling berbagi untuk lembaga ini, dan pastinya semoga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih maju lagi. Bu Alfi juga seperti itu, tetap sangat semangat ya Bu Alfi ya, berbagi praktik baik kepada Bu Siti. Semangat Bu Alfi, luar biasa. Terima kasih.